bersama saya Yanti dan teman saya Widawati. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu dari UKM Menwa. Ya, dari komandannya langsung yang bernama Marina Asan dari Prodi PGSD semester 8. Saya dulu Kak. Halo. Ya, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dari UKM Menwa sendiri itu apa? Ini saya perkenalkan diri apa perkenalkan Menwa terlebih dahulu ini? Perkenalkan diri. Perkenalkan diri dulu. Oh iya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Marina Trudis Kiasan dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sekarang semester 8. Di sini saya sebagai Komandan Resimen Mahasiswa UTP Surakarta. Terus untuk tadi saya menjelaskan tentang Menwa ya. Menwa adalah sebuah kekuatan sipil yang bergerak di bidang bela negara. Jadi Resimen Mahasiswa itu sebuah UKM yang bukan hanya di UTP saja, tapi sudah di universitas negeri maupun swasta di Indonesia, bisa dibilang seperti itu. Apa sih yang bikin Kak Marina tertarik untuk ikut Menwa sendiri? Oh iya, baik, cerita sedikit ya Iya. tentang awal masuk Menwa. Nah, pertama itu kan kita sebelum masuk universitas kan ada ospek ya. Iya. Nah, saya penasaran kan di situ biasanya kalau ospek kan panitianya dari Menwa juga ya dengan seragamnya Iya. hijau, baret ungu ya seperti yang saya pakai ini. Nah, di situ saya penasaran kok ini seragamnya seperti ini, beda dari yang lain. Nah, saya akhirnya mencoba untuk mencari tahu, mendaftar di Menwa. Jadi awalnya tuh dari rasa penasaran, akhirnya masuk ke Resimen Mahasiswa dan yang masih bertahan sampai sekarang. Ya, untuk di Menwa sendiri itu kira-kira biar kita ada persyaratan tersendiri nggak? Kayak persyaratan yang harus menjadi pokok utama ketika ikut Menwa? Iya, jadi untuk syarat jadi anggota Resimen Mahasiswa ya, yang pertama kan yang terpenting mahasiswa UTP Surakarta. Nah, yang berikutnya untuk syaratnya yang mendaftar dari semester 1 sampai semester 3, jadi maksimalnya semester 3 untuk pendaftaran masuk Menwa. Mungkin yang syarat utamanya itu, terus mungkin syarat pendukung lainnya kan mau berorganisasi kan. Kalau hidup berorganisasi kan gak mungkin, maksudnya egoismenya ditinggalkan, jadi dalam satu wadah, satu organisasi. Iya, ngomong-ngomong, saya ada informasi dari Menwa periode yang sekarang itu komandannya perempuan. Sebelumnya kan komandannya laki-laki. Kenapa kok bisa yang periode saat ini itu komandannya yang perempuan? Mungkin bisa dijelaskan. Ya mungkin kalau alasan kok kenapa sekarang komandannya perempuan, mungkin faktor utamanya dari anggota ya. Iya. Mungkin kan kita tahu sendiri Resimen Mahasiswa mungkin anggotanya nggak sebanyak UKM-UKM unik lainnya. Iya. Nah, jadi peminatnya sedikit bisa dibilang. Jadi mungkin kalau di Menwa, kalau yang menjabat itu biasanya semester paling atas, paling akhir. Seperti saya kemarin menjabat kan semester 7. Nah, itu kan dari anggota-anggotanya, mungkin dari teman-teman saya ada kendala ataupun halangan, jadi belum bisa untuk ikut terus sampai akhir. Jadi ya saya yang dipilih jadi komandan. Kenapa sih pilih UKM Menwa daripada UKM yang lainnya? Kenapa pilih Menwa? Iya. Nah ya ini menarik juga ya. Kenapa pilih Menwa? Tadi yang saya bilang tadi penasaran. Yang pertama penasaran, yang kedua saya kan di sini kan perantau ya, dari jauh di luar Jawa lah. Nah di sini kan saya pengennya cari relasi, cari teman. Maka salah satu alternatifnya kan masuk organisasi. Terus kan di Menwa juga belajar banyak hal, punya relasi yang banyak, punya teman-teman bukan cuma di universitas toh, tapi se-Indonesia. Kan kita biasa kalau mengikuti pendidikan rekan-rekannya banyak se-Indonesia kalau Resimen Mahasiswa. Ya seperti itu. Untuk di Menwa sendiri, Kak Marina ini udah pernah ikut pendidikan apa aja? Karena kan pendidikan nggak cuma kayak pendidikan dasar, itu pasti ada kayak pelatihan-pelatihan seperti itu kan. Kira-kira yang udah pernah Kak Marina ikut itu pendidikan apa aja atau pelatihan apa aja? Ya, untuk pendidikan di Resimen Mahasiswa sendiri, yang paling pertama ya ketika masuk ke Resimen Mahasiswa itu pra pendidikan dasar. Nah itu dilaksanakan di lingkup universitas di UTP sendiri. Nah kemudian berlanjut lagi ke Diksa. Terus saya kemarin juga mengikuti pelatihan SAR nasional, Sarnas di Semarang di UIN Wali Songo. Nah kalau
Untuk pendidikan lainnya mungkin kendala kemarin kan pas corona ya, COVID. Iya. Jadi banyak pendidikan yang belum bisa dilaksanakan. Jadi saya baru mengikuti 3 pendidikan itu. Kalau pendidikan luar universitas ya. Oke. Terus pengalaman menarik apa sih yang Kak Marina dapetin selama mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Menwa sendiri? Nah, pengalaman menariknya yang pertama kita dapat banyak teman. Terus kalau pendidikan di luar kan mungkin kita mengalami banyak hal yang belum pernah didapat di resimen mahasiswa yang di UTP ya. Misal yang menariknya kan ketika Menwa kan bidangnya kan semi militer ya. Pasti dari mahasiswa lain juga udah tahu Menwa pendidikannya seperti apa. Nah, kesannya tuh di situ ketika kita pendidikan bareng, kegiatan fisiknya juga dibarengin sama teman-teman banyak lah. Kalau biasanya di SAR kan se-Jawa Tengah ya. Nah, itu serunya di situ, banyak kenalan terus kegiatan bareng, ditindak juga bareng, susah senang sama-sama. Kalau di Menwa seperti itu. Jadi di Menwa itu yang lebih dijunjung tinggi itu jiwa korsanya, satu rasa. Jadi satu sakit, semua sakit, satu senang, semua senang. Ketika Kak Marina mengikuti Menwa dan menjadi komandan itu kira-kira ada suka dukanya nggak? Suka dukanya apa aja gitu ketika menjadi komandan? Perempuan pertama kali nih di periode saat ini, karena yang lalu-lalu kan laki-laki semua. Suka dukanya yang saat ini gimana? Ya, sebagai pimpinan perempuan ya. Sebenarnya setiap orang yang memimpin pasti ada suka dukanya. Mungkin di sini saya bilang sukanya aja ya. Iya. Ya biar ada nilai, maksudnya ketika orang mau menjadi pemimpin biar nggak rasa takut ataupun minder. Saya bisa nggak ya jadi ini? Mungkin sukanya tuh ya saya punya pengalaman baru buat saya jadi pemimpin. Mampu membawai beberapa anggota dengan berbagai macam pikiran atau permasalahan yang berbeda-beda. Nah di situ saya belajar bagaimana menyatukan orang dengan pikiran yang berbeda-beda. Ada yang keras kepala, ada yang enggak, ada yang penurut. Nah itu kan suatu ya PR buat saya. Jadi sebenarnya ya menjadi seorang pemimpin itu bagaimana kita belajar. Bukan cuma kita yang belajar, tapi bukan cuma kita belajar dari orang yang lebih tinggi, tapi kita juga belajar dari anggota kita. Jadi hal-hal kecil itu menjadikan kita semakin, maksudnya bukan semakin hebat, tapi menjadi orang yang semakin berguna atau mampu memimpin wadah salah satu organisasi tersebut. Ya, jadi kesimpulannya kita tuh dalam organisasi itu nggak boleh kayak jangan kita mentang-mentang mungkin senior ya seperti itu, tapi kita juga harus mau belajar dari junior kita juga seperti itu ya. Jadi ada timbal baliknya. Iya, timbal balik. Mungkin yang terakhir pesan-pesan untuk Menwa Ganesha Patria. Oh iya, pesan buat anggota resimen mahasiswa ya. Ya pesan saya cuman ketika kamu bekerja, bekerjalah dengan senang hati, jangan semua itu cuma paksaan. Jadi ketika kamu melaksanakan dengan senang hati atau tanpa paksaan, hasilnya pasti maksimal. Yang mungkin seperti itu. Ya tetap semangat buat kedepannya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.